Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings good. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Wanti Nuraini, kelas 1D dari Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah kepramukaan. Sebelum kita melanjutkan ke materi yang akan saya sampaikan di video ini, apakah ada yang tahu siapa sih Bapak Pandu Pramuka sedunia? Apa sih pramuka? Dan apa sih kepramukaan itu? Bapak Pramuka dunia yaitu Baden-Powell yang dilahirkan pada tanggal 22 Februari 1857. Dilansir dari Britannica, dia memiliki nama lengkap Robert Stephen Smith Baden-Powell, disebut juga Sir Robert Baden-Powell. Baden-Powell menjadi terkenal setelah mendirikan gerakan kepanduan pada tahun 1908, yaitu Boy Scout atau dikenal dengan nama Pramuka. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Nah, sedangkan kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang TKK Pramuka. Apa sih TKK itu? TKK adalah kepanjangan dari tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus pramuka adalah tanda yang diberikan kepada anggota pramuka yang berhasil menunjukkan pencapaian pada bidang tertentu. Adapun pencapaian yang dimaksud seperti kecakapan, keterampilan, kemampuan, sikap, dan ketangkasan. Tanda kecakapan khusus yang dimiliki oleh setiap anggota tidak selalu sama. Hal ini dikarenakan setiap anggota mempunyai kemampuan, keterampilan, sikap, dan ketangkasan yang berbeda-beda. Jumlah tanda kecakapan khusus yang dimiliki oleh setiap anggota umumnya lebih dari 5, bahkan bisa mencapai puluhan, dan jumlah TKK bisa berbeda antara satu anggota dengan anggota lainnya. TKK pada pramuka siaga berbentuk segitiga dengan sisi 3 cm dan tinggi 2 cm. TKK penggalang dan penegak terbagi menjadi purwa, madya, dan utama. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh TKK. Yang pertama, ada TKK P3K. Nah, P3K ini melambangkan dengan tambah atau dengan tambah berwarna putih. TKK pertama yang wajib dimiliki anggota pramuka adalah TKK P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. TKK P3K adalah bentuk apresiasi atas kemampuan atau kecakapan yang dimiliki anggota pramuka dalam hal memberikan pertolongan pertama pada penderita sakit atau cedera. Selanjutnya, ada TKK pengatur ruangan. Nah, TKK pengatur ruangan adalah bentuk apresiasi atas kemampuan atau kecakapan yang dimiliki anggota pramuka dalam hal mengatur sebuah ruangan, seperti dekorasi, tata letak, dan lain-lain. Contoh TKK yang ketiga adalah TKK pengamat. TKK pengamat adalah bentuk apresiasi atas kemampuan yang dimiliki anggota pramuka dalam menggunakan panca inderanya. TKK pengamat ini dilambangkan dengan sebuah mata. Nah, contohnya anggota dalam misalkan teks pram, panorama, ataupun menaksir, di mana di saat kita melaksanakan teks pram, panorama, alat indera yang sangat kita gunakan adalah mata. Nah, jika ketangkasan anggota tersebut bagus, maka anggota tersebut berhak untuk mendapatkan apresiasi TKK pengamat. Selanjutnya, contoh yang keempat adalah TKK juru masak. TKK juru masak adalah bentuk apresiasi atas kemampuan yang dimiliki anggota pramuka dalam hal masak-memasak. Masak-memasak yang dimaksud adalah dari mulai menyiapkan air minum, mencuci piring, menyalakan api dengan kayu tanpa minyak, menyusun menu, hingga mengetahui nilai-nilai gizi yang terkandung di dalam sebuah makanan. Nah, biasanya juru masak ini sangatlah dibutuhkan, terutama dalam masalah camping. Selanjutnya ada TKK kemah. TKK kemah ini dilambangkan dengan sebuah tenda. Nah, TKK kemah
berbentuk apresiasi atas kemampuan yang dimiliki anggota pramuka dalam hal berkemah atau bermalam di alam. Pemberian apresiasi ini menjadi wajib karena hampir kegiatan pramuka selalu identik dengan kegiatan alam ataupun berkemah. Seseorang yang sudah mendapatkan TKK berkemah berarti ia sudah memiliki kecakapan dalam bidang keterampilan dan pembangunan. Bidang keterampilan dapat membangun atau mendirikan tenda, sedangkan bidang pembangun adalah berkemah membutuhkan kerjasama tim supaya tugas semua dapat diselesaikan dengan baik. Contoh keenam, ada TKK menabung. Nah, TKK menabung adalah bentuk apresiasi atas kemampuan yang dimiliki anggota pramuka dalam hal menabung atau menyimpan uang. Kegiatan menabung perlu dilakukan karena uang yang disimpan bisa dimanfaatkan di kemudian hari. Selanjutnya, TKK yang ketujuh adalah menjahit. Nah, TKK menjahit ini dilambangkan dengan sebuah mesin jahit. Adalah bentuk apresiasi atas kemampuan yang dimiliki anggota pramuka dalam hal menjahit. Dalam kegiatan pramuka, menjahit menjadi salah satu hal yang perlu dimiliki, sama seperti dalam hal juru masak. Oleh karena itu, TKK menjahit menjadi bagian dari TKK yang wajib dimiliki oleh anggota pramuka. Kegiatan menjahit sangat diperlukan untuk memperbaiki selimut yang sobek, baju yang sobek, bendera yang sobek, dan lain-lain. Contoh TKK ke-8 adalah juru kebun. TKK juru kebun adalah bentuk apresiasi atas kemampuan yang dimiliki oleh anggota pramuka dalam hal berkebun atau kegiatan tanam-menanam. Aktivitas yang ada di dalam pramuka selalu identik dengan alam. Oleh karena itu, TKK juru kebun wajib dimiliki oleh setiap anggota pramuka. TKK juru kebun yang dimiliki oleh seorang anggota pramuka berarti orang itu sudah mengerti tentang minimal 2 jenis tanaman, buah-buahan, dan sayuran. Bukan hanya itu, pada tingkatan tertinggi TKK juru kebun, anggota pramuka sudah dapat mengetahui pentingnya bibit unggul dan tahu di lokasi mendapatkannya. Karena juru kebun itu sangat identik dengan dimana di saat dia memerlukan sebuah obat-obatan atau bahan makanan yang diperlukan saat kita berkemah. TKK ke-9 adalah pengamanan kampung. Nah, pengamanan kampung ini biasanya dilambangkan dengan sebuah kentongan yang biasa digunakan masyarakat untuk memanggil masyarakat di saat ada sebuah keributan ataupun ada maling ataupun keamanan-keamanan lainnya. Nah, TKK pengamanan kampung adalah bentuk apresiasi atas kemampuan anggota pramuka dalam hal membantu warga mengamankan kampung. Selanjutnya, contoh ke-10 adalah TKK gerak jalan. Hal yang paling mendasar untuk mendapatkan TKK ini yaitu mampu melakukan dengan baik sikap berdiri dan berjalan dengan cepat atau lambat. Nah, biasanya gerak jalan ini bisa kita laksanakan atau bisa kita latih di Tekspram, LKBB, ataupun baris-baris lainnya, lomba baris-baris lainnya. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya berikan dari beberapa contoh TKK yang saya ketahui. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah dan berada di antara orang-orang yang baik. Nah, see you next time guys. Salam pramuka.